Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang baik. Aku gak iso turu guys. Bisa tapi tidurnya gak nyenyak. Tidurnya nggak seperti biasanya. Ketoknya memang hari ini aku disuruh apa jenenge? Disuruh tirakat. Sirahku rotok keliyeng-keliyeng akhirnya aku kan tipikal orang yang nggak bisa kalau sudah bangun terus nggak mandi dulu tidur lagi, kita nggak bisa. Jadi memang harus mandi dulu nanti baru apa jenenge turu meneh kalau bisa. Cuman kayaknya nih hari ini nggak bisa aku guys, kerjaanku masih banyak, mau masak terus nanti mau bantuin temanku packing sampai sore, jadi agak gitulah pokoknya. Ada sebuah cerita yang harus aku sampaikan ke kalian ya orang baik. Ini cerita yang sangat baik, cerita yang sangat bagus, yang mungkin teman-teman selama ini nunggu kabar Bajang nih gimana, mendekati lebaran seperti apa, dan apakah mereka sudah membaik atau belum. Hari ini tuh dengan keadaan kepala saya yang lagi mumet, kepikiran lagi kemana-mana, yang memang lagi baper-baperan. Aku bernangis guys, habis tangisan sama mereka karena alhamdulillahirobbil alamin anak-anak ini dia coba mau walillah ilham. Kepalaku pusing guys, masalahku apa, perkaraku banyak yang belum selesai, tapi ada hal yang membahagiakan yang luar biasa yang tidak bisa aku gambarkan. Anak-anak ini udah pada pinter zikir, anak-anak udah pada pinter sholawat, terus wajahnya mereka itu bersinar, wajahnya mereka tuh merona gitu loh, kelambinya, bajunya itu tuh udah pada baru, pada putih. Sedangkan beberapa orang yang nitip ke saya soal untuk anak-anak Bajang ini belum saya gelar kan, sedekahnya belum saya gelar, tapi Allah sudah sampaikan. Jadi kalau teman-teman nanya, ini maaf ya, aku tidak mau mendahului kehendak Allah. Aku melihat dari bukti yang aku lihat saja. Kalau teman-teman nanya, Mas Tulus, apakah doa saya diterima sama Allah? Saya dulu pernah nakal. Anak-anak itu dari hasil nafsu birahi saya waktu saya nakal. Sorry. Terpaksa harus saya gugurkan dan seterusnya. Apakah doa saya diterima? Apakah pahala saya diterima? Soal itu memang harus sudah pasti menjadi hak Allah. Tapi dengan mata kepala saya melihat anak-anak ini sudah berubah yang cukup baik. Perubahan mereka sudah sangat signifikan. Jadi aku percaya bahwa usaha kalian, doa kalian mungkin salah satunya doa saya ya.
yang dikabul sama Allah sehingga diterima, disampaikan ke anak-anak. Kan Mas Tulus sering bilang mudah-mudahan sedekahnya pahalanya disampaikan ke cabang bayi yang kita tuju atau sesuatu yang kita tuju. Jadi aku juga mendapat beberapa info dari teman-teman Mas Tulus. Aku ada yang usaha among-among tapi buat usahanya gitu loh. Among-amongnya belum kita gelar tapi dia ngomong bahwa usahanya ada peningkatan katanya. Alhamdulillah Mas Tulus, aku sudah transfer, aku sudah bantu sedekah among-among sesuai terus rame. Alhamdulillah karena izin Allah, karena sedekahnya jenengan tadi nebus sebel atau nebus nebus kesialan atau keburukannya tadi sehingga jadi yang baik, artinya seperti itu. Jadi ya saya nggak pernah tahu doa siapa yang dikabul sama Allah, tapi yang pasti anak-anak ini lebih diijabah, lebih afdol doanya dari orang tuanya yang sedara, orang tua atau saudara yang sedara. Doa saya itu dari tingkatan paling bawah, yang paling atas doanya yang jenengan. Dan anak-anak ini perubahannya sudah luar biasa, bajunya putih, korengnya pada sembuh teman-teman. Lagi takbir, aku bilang ini belum waktunya takbir, belum lebaran, aku bilang gitu ya, tapi mereka sudah belajar takbiran. Terus anak-anak yang tidak memiliki agama, artinya yang ateis itu banyak yang sudah mengarah ke Islam. Artinya bahkan ada yang orang tuanya Kristen, anaknya juga mau mengucapkan lafaz-lafaz yang biasa kita ucapkan sebagai orang Islam. Artinya Assalamualaikum, Insya Allah. Terus mereka ikut sholawat, ikut zikir, dan seterusnya. Dan ini kabar yang menggembirakan buat saya. Karena kalau saya mengajarkan mereka dengan cara Kristiani, karena saya nggak paham juga soal itu. Jadi ya saya sebetulnya membebaskan. Tapi anak-anak ini sudah mengarah ke, jujur secara pandangan saya mengarahnya sih, menurut pandangan saya ini mengarah ke Islam. Anak-anak ini sudah tertarik ke Islam. Jadi kalau kalian tanya bagaimana keadaan anak saya Mas Tulus, anaknya jenengan sudah sangat baik karena usahanya jenengan. Karena jenengan menyadari dengan segala kesalahan yang sudah jenengan lakukan, kemudian jenengan jadikan pelajaran, kemudian jenengan berubah jadi baik. Itu sudah perubahan yang cukup baik. Itu yang utama harus jenengan lakukan. Kemudian cara merawat mereka dengan dikasih nama, enggak apa-apa, dengan dirawat dengan didoakan, disedekahi, jangan dianggap hilang, kemudian jangan dianggap mereka tidak ada. Tetap katakan sama semua orang, anakmu berapa? Yang sehat 3, yang 3-nya meninggal. Belum diizinkan Allah. Terus kalau bingung, saya soalnya dulu nakal Mas Tulus, saya zinanya tidak dengan orang satu. Jadi bapaknya maaf nggak jelas. Boleh diganti nama binnya, boleh. Binti atau binnya Adam. Ibadah kita, doa kita, perbuatan baik kita tidak usah dipersulit. Allah itu maha tahu. Tuhan itu maha di atas segala maha, teman-teman. Jadi jenengan jangan pernah, apakah Al-Fatihah saya diterima, apakah sedekah saya diterima, apakah baju yang saya sedekahkan harus seusianya, apakah bajunya diterima sama Allah, disampaikan ke anaknya jenengan. Terbukti dengan nyata di depan saya, anak-anaknya jenengan sekarang sudah putih bersih badane. Sing koreng-koreng sudah berangsur-angsur sembuh. Anak-anak yang tadinya cuma begini sudah mulai bisa senyum. Anak-anak yang nggak bicara biasanya sekarang sudah mulai bicara. Yang apa jenenge? Yang ini loh guys, yang Allah Akbar. Maaf ya teman-teman, aku melankolis kalau soal ini karena ya karena aku tahu mereka dari mereka masih daging, masih nggak dirumat sama orang tuanya, sampai mereka sekarang yang dari yang bicaranya asyhadu alla ilaha, susah bersahadat, ada yang bisa-bisa, kemudian yang nggak bisa bicara maaf, yang artinya tadi matanya tuh satu karena mungkin digugurkan kan, jadi nggak sempurna badannya. Terus mulai alhamdulillah
doa teman-teman, doa orang tuanya, sedekah orang tuanya menyempurnakan itu. Jadi ini luar biasa sih buat aku. Kabarnya anaknya jenengan luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan aku jadi manfaat, aku jadi berkat buat teman-teman. Terus sampean tuh jangan berubah. Terus-terusan aja jadi baik. Terus-terusan mengarahkan apa yang jenengan bisa tadi menjadi terus-terusan menjadi baik. Jadi itu pesannya Mas Tulus. Oh iya, sebelum tak lanjut ke, iya sayangku cintaku. Ada satu yang manja banget, guys. Panggah ngeyel nyelok aku bapak, aku dadi bapak. Nggak yatim piatu, guys. Sebenarnya dia punya orang tua, tapi sama orang tuanya nggak dirawat. Terus bapaknya ini yang sedarah sama dia itu nggak percaya sama agama. Allahu Akbar. Ada yang punya tips nggak biar aku nggak gampang nangis? Ini, guys. Aku mau ngomong. Yang mau ikut ngomong, ini karena nanti daripada nasi bok kan harusnya Jumat ini tapi tergeser nggak bisa. Alhamdulillah Jumat ini kita yang mau bikin sedekahan. Jadi aku mau bikin sedekahan hasil ngumpul dari teman-teman karena nasi bok tiba-tiba cukup. Allah izinkan cukup. Nggak tahu caranya Allah seperti apa, orang-orang baik dikirimkan buat bantu Mas Tulus. Jadi nasi box yang sudah masuk ke Mas Tulus, uangnya bisa Mas Tulus ambil untuk membuat sedekah. Sedekah takjil. Nanti niatnya juga bisa untuk anak-anak Bajang, buat teman-teman yang nonton video-video dari Mas Tulus. Jadi memang Mas Tulus sudah niat dalam hati, pahalanya buat kalian, buat anak-anak Bajang dan seterusnya, sesuai dengan hajatnya Mas Tulus. Jadi among-among insya Allah akan saya gelar antara Minggu atau Senin, ya, antara hari Minggu sama Senin. Teman-teman yang masih mau ikut among-among, baik buat badannya, buat keluarga besarnya, buat tempat tinggal, buat usaha, atau untuk bayi bajangnya, ini masih ada waktu. Apakah cukup Mas Tulus dananya? Sampai sekarang masih belum terpenuhi sesuai dengan kuota yang kita butuhkan. Belum tercukupi kuota untuk among-among. Tapi mau tidak mau, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, among-among tetap akan kita gelar seberapapun dana yang terkumpul. Karena beberapa dana diantaranya saya harus bekukan. Bekukan kenapa? Karena beliau mengamanahkan untuk dibelikan baju, nanti disedekahkan ke anak yatim di sekitar tempat tinggalnya Mas Tulus. Seperti itu. Jadi satu sisi memang ada yang sudah dibekukan tapi khusus buat baju. Satu sisi untuk yang beli makanan atau kebutuhan yang lain, ini di luar budget karena memang sekarang, ya kalian cek sendirilah harga sekarang semuanya mahal. Jadi memang target kita segini jadi naik segini karena semuanya naik, harga apa-apa tuh lagi naik menjelang lebaran kan. Sehingga kalau ada yang masih mau ikutan, paling mentok ya pokoknya antara Minggu Senin. Teman-teman Minggu harus sudah selesai atau sudah transfer. Artinya kalau memang Minggu kita gelar ya Minggu sudah, nanti Mas Tulus infokan lagi, tapi antara Minggu dan juga Senin. Kalian yang masih mau ikutan masih ada waktu. Artinya kalau memang mau ikutan tapi betul-betul nggak punya duit, nggak apa-apa, DM aja, kirimkan nama yang mau diamong-amongi sama nama bapak kandungnya, nggih. Oke, saya terima kasih banyak. Nanti mudah-mudahan yang nggak tahu gimana caranya nasi bok aja Allah cukupkan. Kenapa untuk among-among juga semoga nanti Allah cukupkan. Tapi sekali lagi kalau among-among memang prioritasnya adalah sedapatnya, tidak sesuai dengan kuota pun tidak masalah. Meskipun kami punya target secara pribadi tim masak dan saya. Tapi kalau memang belum cukup ya wes ndak popo. Secukupnya saja. Tadinya mau bikin segini jadi segitu, udah gitu aja. Yang penting sesuai dengan izin Allah dengan dana yang terkumpul. Ya, teman-teman yang masih mau ikutan nanti Mas Tulus sematkan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan nanya lagi berapa jumlahnya karena saya sudah sebutkan seikhlasnya. Kalau yang mau ikutan artinya teman-teman mau ikutan tapi nggak punya rezeki atau memang pengen banget ikut among-among tapi nggak punya rezeki, nggak apa-apa. Di komentar yang saya sematkan tuh ada WhatsApp. Nanti kirimkan nama sama nama bapak kandungnya, nggih. Oke, ke situ
nanti kita doakan sama-sama diijab kabulkan pas besok antara Sabtu Senin itu, Minggu Senin itu Mas Tulus bikin nama umur kita doa sama-sama. Ngaten nggih teman-teman, terima kasih untuk yang partisipasi. Silahkan cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas untuk rekeningnya Permata. Seikhlasnya saja, Rp1.000 juga ndak apa-apa, bukan paksaan. Kalau ndak mampu juga ndak masalah, ndak bisa ikutan sedekah. Artinya mohon maaf, aku nggak bisa bantu duit Mas Tulus, tapi pengen ikutan didoakan boleh-boleh. Silahkan WhatsAppkan ke situ ya di 0819 yang saya sematkan di kolom komentar. Oke, atur nuwun. Piye sayangku? Apa aku yang ganteng? Lah kok nyela aku kok Pak Teng nih piye? Bapak ganteng jadi tapi Pak Teng. Trondole ora marah-marah itu, Nduk. Tonggoku ki wingi enak sing teko. Sampean kalau kayak gitu tuh lagi ngapain kok kedengeran ngomong sendiri? Tak kandak ngene. Aku mulai gendeng arep bodo ra dedit aku ngono. Ketawa tetanggaku. Ya Allah, ini anak-anak ini juga tadi sempat gini teman-teman, nanti menjelang Ramadan, menjelang Lebaran ya didoakan sesuai dengan keyakinan. Kalau Lebaran, nah ini tadi juga kan mereka juga minta izin, kami boleh nggak pulang jenguk keluarga? Lu terserah, aku hain jenengan jahaknya anak-anak untuk ikut ambil andil di keluarganya, pengen sholat id bareng dan seterusnya. Nanti kalau pas Lebaran yang di rumah lagi masak ditawarin anaknya nggih, orang baik yang merasa punya bajang, nanti kalau lagi makan mau Lebaran diajak, ditawari makan. Kalau mau sholat id, ayo Nduk melu bapak karo mama sholat id karo dulur-dulurmu. Ya, dimomong juga, diajak bicara aja nggak apa-apa. Jadi sambil kayak yang apa? Ojo nakal-nakal yo, lek arep ngalem yo ngalem ning ojo nglarake awake mama misale. Ojo ngalem yo ngalem ning ojo nglarani dulurmu, saudaramu, jangan diganggu, jangan direpotkan, jangan disusahkan jodohnya gitu-gitu. Jadi dia diajak bicara seperti biasa aja, seakan-akan jenengan tuh punya anak meskipun tidak ada tapi mereka tetap tumbuh sampai selamanya karena mereka akan berkumpul dengan jenengan suatu ketika. Dan aku juga sempat merasa terharu ketika mereka bilang apapun yang terjadi mereka orang tua kami, apapun yang mereka sudah tanamkan kepada kami, kebencian kami, rasa dendam kami, itu juga tidak bisa menghilangkan bahwa mereka adalah orang tua yang sedarah dengan kami. Artinya di tubuh mereka tuh ada koneksi dengan jenengan secara tidak langsung. Jadi mereka juga kasar, galak memang, tapi di satu sisi mereka tuh nggak punya alasan untuk benci, untuk jahat sama sampean, karena ya mau nggak mau dulu kamu dibuang, mau orang tuamu tuh jahat, mau kamu bunuh, mau kamu apain, dia tetap orang tua kamu. Sehingga anak-anak ini juga terus mendoakan. Tadi apa katanya? Allahumma, kuwi doa mangan yo. Tunubi liwalida warhamhuma kamar robayani sohiro. Jadi aku meluluhkan hati anak-anak ini dengan apa? Bahwa kalian nggak akan bisa terputus dengan orang tua kalian. Jadi mau kalian benci, mau kalian incer nyawanya, mau kalian incer hidupnya, mau kalian hancurkan, entah itu orang tua, entah itu adik kakak kalian, itu nggak akan ngerubah apapun. Malah kalian jadi orang jahat juga akhirnya. Kalian jadi biang keladi di balik kerusakan rumah tangga orang tua kalian. Orang tua kalian sakit-sakitan gara-gara kalian. Terus bedanya apa kalian sama orang tua kalian dulu? Tak gitu kan, tak kembalikan. Akhirnya ya tadi saya juga memberikan nasihat kepada mereka untuk mendoakan. Jadi sebetulnya anak-anak yang jenengan ini kalau jenengan rawat dengan baik teman-teman, aku yakin dan percaya mereka akan jadi penolong jenengan di surga nanti. Di akhirat nanti jadi penolongnya jenengan. Jadi makanya rawat dengan baik. Aku percaya suatu ketika mereka akan menunjukkan jalan kebenaran buat jenengan di akhirat. Jadi mereka juga mendoakan doa yang untuk orang tua itu tahu. Nah, anak-anak yang
kecil-kecil ini juga sekarang sedang berdoa dengan doa yang itu. Mereka juga mendoakan orang tuanya, mendoakan saudaranya. Jadi mereka juga menyayangi kalian lewat doa, lewat kasih sayang yang mereka ucapkan, yaitu dengan doa, dengan beberapa hal yang mereka ilhami dengan didoakan tadi. Sehingga aku cuma berharap satu hal, dengan anak-anak ini yang negatif sudah jadi positif, anak-anak ini yang galak, apakah semuanya masih? Saya bilang dari 800 itu masih 90%. Masih ada 10% yang memang masih galak sedikit. Tapi artinya saya hanya bisa berbalas doa kepada teman-teman yang merasa pernah nakal, pernah takut, pernah merasa menyesal karena bajangnya. Mudah-mudahan dengan ini hal-hal yang kemarin mungkin buruk, yang kemarin mungkin kurang baik, yang kemarin mungkin kurang pas, yang kemarin mungkin dalam kehidupannya sakit-sakitan, keluarganya berantakan, keuangannya susah, saudaranya sakit-sakitan, punya penyakit-penyakit aneh, saudaranya susah jodohnya, segala macam. Mudah-mudahan dengan merawatnya jenengan untuk mereka tadi, penyesalan jenengan untuk mereka tadi, berbuah satu kebaikan, yaitu apa? Yaitu sesuatu yang lebih baik untuk segala yang sedang jenengan rasakan sekarang. Sudah, jangan berpikir bahwa ini sebuah karma yang memang jatuh dari anak bajang, tapi mungkin karma dari apa yang sudah jenengan lakukan, ya. Terus jadi orang baik, terus berprasangka baik, jangan lupa terus merawat mereka dengan cara-cara yang sudah sering Mas Tulus sampaikan ke teman-teman, ya. Sehat berkah buat kita semua, semoga yang saya sampaikan manfaat. Sekali lagi, mungkin beberapa hari menjelang Idul Fitri, untuk yang muslim mereka akan pulang. Mereka akan jenguk ke rumah. Jadi kalau pas lagi buang air panas, kemudian lagi makan enak, saudaranya dibelikan baju, kalau bisa juga yang adil, ya. Kalian sedekah buat orang, niatnya buat anak bajangnya jenengan. Karena anaknya jenengan kasih makan enak. Anaknya jenengan dibelikan baju, saudaranya ini juga dibelikan baju, walaupun mereka tidak terlihat. Dengan cara apa beli bajunya? Belikan baju, sedekahkan ke anak yatim atau siapapun itu. Oke, kalau lagi makan ya ditawar-tawari, karena mungkin seminggu menjelang Idul Fitri lah, kayaknya mereka akan berkunjung, mereka akan pulang untuk mendoakan jenengan. Artinya mereka juga lagi saya ajarkan untuk pulang itu memberkahi, nyabut rumput-rumput yang kurang bagus di orang tuanya. Jadi aku tuh mengajarkan nggak ngono, selain untuk menyadari bahwa mau tidak mau mereka orang tuanya, mereka juga saya ajarkan untuk nyapu di rumah orang tuanya masing-masing. Seperti itu. Semoga jadi manfaat yang baik buat kita. Sepertinya video ini juga video terakhir yang akan saya bahas terkait dengan bayi bajang. Perkembangannya sudah sangat signifikan, sudah sangat baik. Bersyukur orang-orang baik seperti kalian terus menyadari, terus memaklumi, dan terus mau menyadari apa yang harus diperbaiki. Semoga manfaat ya orang baik. Terima kasih sudah jadi orang baik. Jangan lupa untuk terus jadi orang baik, ya. Sehat berkah buat kita. Mas Tulus pamit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Aku berhasil nggak nangis.